wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Huslaili, mahasiswi dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen tahun angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja praktik saya selama 3 bulan yang berlokasi di Indomaret Kertabumi Raya dengan judul Implementasi Peningkatan Penjualan Produk Khusus di Indomaret Kertabumi Raya pada PT Indomarko Prismatama. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan latar belakang dan alasan saya memilih judul ini. PT Indomarko Prismatama adalah salah satu bisnis retail yang bergerak di bidang perdagangan dan menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari untuk dijual kembali dengan market pasar menengah ke atas. Seiring berkembangnya zaman, produk yang dijual kini lebih bervariasi dan tidak memfokuskan produk kebutuhan sehari-hari saja, namun lebih memilih mengusung tema modernisasi dengan menyediakan produk ready to eat dan ready to drink. Seperti yang ada di Indomaret Kertabumi Raya, gerai satu ini juga menjual produk khusus dan olahan yang menjadi salah satu pendukung untuk kenaikan sales. Hal ini menjadi alasan saya melakukan kerja praktik di toko ini agar dapat mengimplementasikan kenaikan sales melalui penjualan produk khusus di Indomaret Kertabumi Raya. Untuk gambaran umum, yang pertama mengenai sejarah singkat perusahaan. PT Indomarko Prismatama didirikan pada tahun 1988 oleh Salim Group. Pada awalnya, PT Indomarko Prismatama bukanlah perusahaan retail dengan konsep waralaba. Konsep waralaba di Indomaret sendiri mulai lahir dari ide sang pemilik pada tahun 1995 yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan usaha. Maka, pada tahun 1997, PT Indomarko Prismatama diwaralabakan. Namun, tidak semua Indomaret diwaralabakan. Pada Februari 2011, Indomaret mencapai 5.082 gerai dengan 3.147 gerai merupakan milik sendiri, sisanya 1.935 gerai waralaba milik masyarakat yang tersebar di seluruh Indonesia. Mengenai profil perusahaan tempat kerja praktik, nama perusahaan Indomaret TN20 Kertabumi Raya yang di bawah naungan PT Indomarko Prismatama. Tanggal berdiri 17 Mei 2019 dan beralamat di Jalan Kertabumi, Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat, Karawang, Jawa Barat. Jenis perusahaan retail dengan jumlah karyawan 7, produk yang dijual food, beverage, home care, personal care, oral care, hair care, juga baby care. Untuk grand teori, saya akan menjelaskan mengenai pengertian manajemen. Menurut Eri Susan pada tahun 2019, manajemen berasal dari kata bahasa Inggris yaitu to manage dan diartikan secara umum sebagai mengurusi. Sedangkan menurut Abdullah pada tahun 2014, manajemen merupakan keseluruhan kegiatan yang berkenaan dengan melaksanakan pekerjaan organisasi melalui fungsi-fungsi pemasaran, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan adanya manajemen, seluruh kegiatan akan lebih terorganisir karena telah melalui tahapan yang ada sehingga suatu organisasi dapat mencapai tujuannya dengan efektif dan efisien. Untuk middle teori, saya akan menjelaskan mengenai pengertian manajemen pemasaran. Menurut jurnal ILFA pada tahun 2021, pemasaran adalah kegiatan yang mengidentifikasikan kebutuhan konsumen, pengembangan produk, penetapan harga, riset pemasaran, dan juga penyaluran produk dan promosi. Untuk menjalankan pemasaran yang baik, harus dibutuhkan suatu strategi agar dapat menguasai pasar dan pemasaran. Untuk range teori, saya akan menjelaskan mengenai pengertian sales growth. Menurut Agus S. Pada tahun 2002, sales growth adalah total penjualan perusahaan pada aktivitasnya dalam mencari laba maksimal. Agustinus DH dan Andian AI pada tahun 2013 menyatakan bahwa sales growth memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan modal sendiri. Sementara menurut Humaira Alia pada tahun 2021, secara umum, sales growth terbagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama sales growth positif, yang mana ketika penjualannya lebih tinggi dari periode sebelumnya. Kemudian yang kedua, sales growth negatif, yang mana jika pendapatan pada periode ini lebih rendah dari periode sebelumnya. Jika hal ini terus berlanjut, maka dapat menyebabkan perusahaan mengalami kebangkrutan. Untuk tujuan dan metode, tujuan khusus dalam penelitian ini adalah mengimplementasikan apakah penjualan produk khusus pada perusahaan berdampak besar terhadap kenaikan sales perusahaan. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan kondisi yang terjadi sebenarnya secara konkret dan nyata, serta mengklasifikasikan data dari hasil penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Tugas-tugas yang dilakukan adalah yang pertama, memahami target produk khusus dan sales harian. Yang kedua, mempelajari tahapan dalam pengolahan produk khusus seperti frozen bento, roti hybrid, yummy fried chicken, yummy sosis bakar, donat, dan juga yummy coffee. Yang ketiga, memahami promosi yang berjalan setiap minggunya. Yang keempat, melayani dan melakukan penawaran terhadap konsumen. Yang kelima, melakukan stock of name produk yang dijual. Untuk uraian pelaksanaan kerja praktik, memiliki tugas utama yaitu memahami target penjualan dan menjalankan promosi yang berjalan setiap minggunya, sehingga dapat diimplementasikan untuk kenaikan sales harian. Dan juga memiliki tugas pendukung yaitu memproduksi dan mengolah produk khusus menjadi produk yang siap jual sehingga menjadi pengaruh terhadap kenaikan sales harian. Untuk permasalahan yang saya temukan di Indomaret Kertabumi Raya selama proses magang, kurangnya promosi penjualan produk khusus yang dilakukan sehingga kenaikan sales harian tidak terlalu tinggi. Dan juga kerap terjadi kehilangan barang dan pencurian barang sehingga merugikan karyawan. Solusi dari masalah tersebut diharapkan kepada tim marketing Indomaret Kertabumi Raya agar meningkatkan promosi penjualan produk khusus dan mendorong kenaikan sales harian. Dan juga diharapkan lebih meningkatkan pengamanan dan pemantauan CCTV agar tidak terjadi pencurian barang. Dari kegiatan kerja praktik tersebut dapat disimpulkan bahwa pengimplementasian kenaikan penjualan produk khusus sangatlah penting dan berpengaruh terhadap kenaikan sales harian di toko Indomaret Kertabumi Raya. Karena dengan kenaikan atau meningkatnya penjualan, maka perusahaan mampu mempertahankan bahkan meningkatkan pendapatannya. Saran bagi mahasiswa yang akan melakukan kerja praktik agar lebih mempersiapkan diri lagi supaya proses kerja praktik sudah mengetahui job desk yang akan dikerjakan. Juga bagi perusahaan agar dapat meningkatkan penjualan produk agar sales harian atau pendapatan dapat meningkat. Yang berikutnya adalah foto kegiatan atau dokumentasi. Namun sebelumnya mohon maaf karena peraturan dari perusahaan tersebut yang tidak mengizinkan untuk mendokumentasikan mengenai perusahaan dengan menggunakan atribut perusahaan, maka foto dokumentasi yang dapat saya berikan hanya berupa foto tampak depan toko. Mungkin cukup sekian presentasi dari hasil kerja praktik yang saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.